Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fatima, NIM 19100-063, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri Parepare. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah materi terkait dengan dahsyatnya persatuan dalam ibadah haji dan umroh. Baik, langsung saja pengertian haji dan umroh. Secara etimologi, haji berarti niat atau al-qasdu, sedangkan menurut syara berarti niat menuju Baitul Haram dengan amal-amal yang khusus. Tempat-tempat tertentu yang dimaksud dalam pengertian tersebut adalah selain Ka'bah dan Mas'ah atau tempat sa'i, juga Padang Arafah atau tempat wukuf, Musdalifah atau tempat mabit, dan Mina atau tempat melontar jumroh. Sedangkan yang dimaksud dengan waktu tertentu dalam bulan-bulan haji yaitu dimulai dari Syawal sampai 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Amalan ibadah tertentu seperti tawaf, sa'i, wukuf, mabit di Musdalifah, melontar jumroh, dan mabit di Mina. Adapun umrah ialah berkunjung ke Ka'bah untuk melakukan serangkaian ibadah dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Umrah dapat dilakukan kapan saja, kecuali pada hari Arafah, yaitu tanggal 10 Zulhijjah, dan hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Selanjutnya, dalil terkait dengan pelaksanaan ibadah haji tercantum dalam surah Ali Imran ayat 97. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang artinya, di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Quran Surah Ali Imran ayat 97. Syarat-syarat wajib haji dan umroh. Yang pertama, Islam. Beragama Islam merupakan syarat mutlak bagi orang yang akan melaksanakan ibadah haji dan umrah. Karena orang-orang kafir tidak mempunyai kewajiban menunaikan ibadah haji dan umrah, demikian pula orang-orang yang murtad. Yang kedua, balik. Anak kecil tidak wajib haji dan umrah sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalam dibebaskan dari mencatat atas anak kecil sampai ia menjadi balik, orang tidur sampai ia bangun, dan orang yang gila sampai ia sembuh. Ketiga, berakal, yang artinya orang yang tidak berakal seperti orang gila juga tidak wajib haji. Keempat, merdeka. Dalam artian, budak tidak wajib melakukan ibadah haji karena ia bertugas melakukan kewajiban yang dibebankan oleh tuannya. Padahal, menunaikan ibadah haji memerlukan waktu. Di samping itu, budak termasuk orang yang tidak mampu dari segi biaya, waktu, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir atau yang kelima, mampu atau istita. Kemampuan yang dimaksud di sini ialah mampu dari segi fisik, finansial, dan keadaan. Selanjutnya kita masuk pada materi rukun haji dan umroh. Pertama, ihram dan berniat. Ihram adalah memakai pakaian tidak berjahit dan tidak mengenakan penutup kepala bagi laki-laki. Adapun bagi perempuan, ihram adalah memakai pakaian apa saja asal menutup aurat dan dilarang mengenakan penutup muka serta kaos tangan. Setelah ihram, jamaah wajib berniat haji atau umroh dan mengambil miqat di tempat yang ditentukan. Pengambilan miqat untuk jamaah Indonesia biasanya di Bir Ali, Sulhulaifah, dan Taim. Setelah ihram, jamaah wajib menjauhi semua larangan yang ditentukan. Kedua, wukuf di Arafah. Secara istilah, wukuf artinya berhenti atau berdiam diri di Arafah dalam keadaan ihram walau sejenak. Tepatnya saat matahari tergelincir pada tanggal 9 Zulhijjah atau hari Arafah sampai terbit fajar hari nahar atau hari penyembelihan hewan kurban pada tanggal 10 Zulhijjah.
Wukuf dilakukan setelah khutbah wukuf dan sholat jamak kasar takdim suhur dan asar dalam keadaan tenang dan khusyuk. Selama wukuf, jamaah dapat memperbanyak zikir, istighfar, salawat, dan doa sesuai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Putaran dimulai di Hajar Aswad dengan arah melawan jarum jam, sehingga saat tawaf Ka'bah selalu berada di sebelah kiri jamaah. Doa yang dibaca saat tawaf bebas sesuai harapan tiap muslim. Setelah selesai mengelilingi Ka'bah, disunahkan sholat di belakang makam Ibrahim. Saat tawaf, jamaah dilarang berdesak-desakan atau mengganggu orang lain. Kemudian sa'i. Jamaah umroh berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah. Sa'i sebaiknya dilakukan bersambung dengan tidak diselingi ngobrol ke kamar mandi ataupun kegiatan lainnya. Kemudian tahallul. Usai tawaf dan sa'i, jamaah wajib menutup umroh dengan tahallul. Di tahap ini jamaah mencukur sebagian rambut. Jamaah pria biasanya ada yang memilih botak, sedangkan wanita memilih mencukur sedikit rambut di balik hijab. Kemudian yang keenam, tertib. Tiap jamaah wajib melakukan semua rukun umroh sesuai urutan tanpa ada yang terlewat. Semua kegiatan dilakukan dengan tenang, antri tanpa mengganggu ibadah dan kenyamanan jamaah lain. Jadi sampai di sini kita dapat mengetahui letak perbedaan rukun haji dan umroh. Yang membedakan hanyalah dalam umroh tidak terdapat wukuf. Kemudian materi hikmah haji dan umroh. Hikmah haji dan umroh dapat meliputi: pertama, mendapat balasan surga; kedua, menjawab panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala; ketiga, menghapus segala dosa; keempat, pahala berlipat; kelima, iman semakin kuat; enam, ibadah yang paling baik; tujuh, meningkatkan kualitas ibadah; delapan, meningkatkan solidaritas dan kekeluargaan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.